Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modul JIT terbaru versi 2.0.6 stabil dan sudah paket lengkap juga untuk Android non-root. Paket lengkap di sini maksudnya sudah support ya untuk semua device Android. Dari yang sebelumnya ada beberapa device yang memang tidak support karena error failed compile. Sekarang sudah bisa ya menggunakan salah satu varian dan bisa menggunakan modul JIT non-root ini. Seperti biasa ya bagi teman-teman yang ingin mengikuti cara ini, monggo disimak terlebih dahulu aja untuk pembahasannya supaya nantinya tidak muncul pertanyaan yang sudah saya jelaskan di video. Oke, seperti biasa ya, saya jelaskan terlebih dahulu mulai dari fungsinya. Nah, bagi teman-teman yang udah tahu mungkin ya, nah di sini ada Just in Time 2.0 di mana untuk developernya masih Reprog open source. Varian dari JIT ini sekarang bertambah ya, dari yang tadinya hanya ada 2 varian reguler dan turbo, sekarang sudah nambah ada versi yang minimum. Untuk yang reguler di sini bakalan meningkatkan kinerja aplikasi dengan konfigurasi aplikasi. Sementara yang versi turbo di sini bakalan mendapatkan performa yang maksimal tapi mengorbankan memori internal dengan semua pengoptimalan datanya. Jadi untuk memori internal yang kemakan atau dikorbankan itu ya sesuai dengan banyak atau sedikitnya aplikasi. Semakin banyak aplikasi ya semakin banyak juga ya memori internal yang terpakai. Bisa 2 sampai 7 GB-an ya sesuai dengan banyaknya aplikasi. Oke, sementara yang versi minimum di sini ya teman-teman versi barunya bisa digunakan di semua device Android ya. Meningkatkan kinerja aplikasi dengan konfigurasi stok saja. Jadi kalau kita urutkan ya dari yang terbaik JIT ini, kita mulai dari yang versi turbo yang terbaik, kemudian versi reguler ada di tengah-tengah, dan yang terakhir adalah versi minimum. Oke, dan seperti biasa ya untuk bahan-bahannya bisa kalian dapatkan di papan komentar yang sudah dipin. Jadi tinggal langsung aja gas ke sana. Untuk JIT versi sebelumnya itu ada di versi 2.0.5. Nah, sekarang udah yang versi terbaru yaitu JIT 2.0.6. Nah, di sini ternyata masih banyak ya yang bertanya-tanya cara untuk menempatkan filenya. Jadi teman-teman ya di sini untuk menempatkan filenya itu tentunya masuk aja ke folder download ya. Karena kalian itu pasti ada di folder download ya untuk letak filenya. Kemudian kalian tinggal cari aja untuk foldernya ya. Kemudian di sini bisa disalin ataupun dipotong aja keluar memori internal seperti ini. Dan nantinya teman-teman ya bakalan muncul tuh ya di luar memori internal seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman tinggal langsung aja ya diklik. Kemudian tinggal diekstrak aja di sini. Nantinya bakalan muncul salah satu folder baru yaitu JIT. Dimana untuk JIT-nya itu teman-teman ya ada 5 folder ya di dalamnya. Ditambah dengan string txt-nya. Dimulai dari minimum, reguler, report ya. Ini buat menghapusnya dan turbo.sh. Oke, di sini saya bakalan buka terlebih dahulu mungkin ya untuk penjelasan dari stringnya. Modul Magisk JIT non-root new version paket lengkap buat Android non-root. Untuk cara pasangnya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Ada yang versi minimum.sh, regular.sh, kemudian turbo.sh. Cara menghapusnya kalian tinggal masukkan aja untuk report.sh-nya. Not atau catatan, versi reguler dan versi turbo itu permanen. Jadi tidak akan hilang walaupun di restart atau di reboot 1 juta kali ya teman-teman, itu nggak bakalan hilang. Kecuali ya kalau kalian mau kembali lagi ke default, dihapus dengan uninstallernya yaitu report.sh. Sementara yang versi minimum itu tidak permanen, jadi bakalan hilang ketika di restart atau di reboot. Big thanks juga ya, terima kasih buat Bang Rizky selaku developer Reprog. Kemudian di sana teman-teman bisa langsung aja masuk ke telenya masing-masing. Ada Reprog open source, kemudian Reprog ROM diskusinya juga khusus ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita bakalan coba aja masuk ya untuk memasang dari modulnya. Jika teman-teman bertanya mungkin ya nantinya, Bang apakah ini bisa menggunakan Qt ataupun aplikasi terminal lain seperti Terramux dan lain sebagainya? Developer sudah memfix ya teman-teman, sudah tidak bisa lagi menggunakan terminal seperti Qt dan lain sebagainya.
Jadi sudah diwajibkan sekarang menggunakan Braven, LADB, Bookjagger, dan aplikasi komen sejenisnya. Jadi teman-teman tinggal gunakan aja Braven sih ya, kalau saran dari saya. Nah di sini tinggal masuk aja ke Braven-nya masing-masing seperti ini teman-teman ya. Caranya bisa dicek aja ya di deskripsi, ini berlaku untuk Android 10 ke bawah maupun Android 11 ke atas. Jadi support untuk semua device Android. Masuk aja ke bagian exchange comment. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan aja sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan ya, di sini saya bakalan coba nih di device yang sebelumnya itu tidak support. Oke, nah di sini saya bakalan ketik manual aja ya. SH kemudian SD card, dan di sini masukkan untuk JIT-nya, lalu masukkan misalkan untuk yang versi regular.sh. Nah, untuk yang versi regular.sh ini teman-teman ya di sini tidak akan support ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan error failed to compile. Nah, kalau ada tulisan seperti ini berarti untuk device-nya itu tidak support. Bang, gimana untuk versi turbo, apakah bakalan support? Untuk versi regular aja tidak support, bagaimana yang versi turbo? Nah, untuk device yang tidak support jawabannya adalah bisa menggunakan yang versi minimum ya. Nah, di sini minimum.sh, kalian tinggal ketuk aja enter atau jalankan. Sehingga nantinya bakalan ada tulisan ya optimizing all up with default mode. Nah, ditunggu aja ya, more time. Oke, sambil kita nunggu. Nah, di sini ya untuk device yang sudah support kalian bebas mau menggunakan yang versi regular, versi turbo ataupun yang versi minimumnya ya. Oke, nah di sini saya bakalan ini aja ya, teman-teman bakalan ketik aja secara manual lagi SH kemudian SD card, misalkan ya di sini saya mau menggunakan yang versi regular dulu misalkan ya. Oke, regular.sh. Nah, ini untuk device yang satunya saya udah support ya untuk semua mode ya, bisa menggunakan mode yang regular, turbo maupun yang versi minimum. Oke, sambil nunggu ya, kita bakalan skip aja karena bakalan lumayan agak lama juga teman-teman ya, sekitar 5 menitan atau lebih mungkin ya. Saya skip dulu aja di bagian ininya. Oke, sip ya. Nah, di sini udah selesai teman-teman. Lumayan agak lama juga untuk yang versi minimum ini karena banyak banget aplikasi di Realme 5i ini. Untuk sukses atau tidaknya, teman-teman bisa lihat ya, di sana itu ada tulisan sukses ya, berarti udah 100% sukses dengan menggunakan modul JIT versi minimum di device yang sebelumnya itu tidak support. Sementara, nah di sini ya, untuk versi yang regular, teman-teman bisa lihat aja. Untuk tanda suksesnya ya seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat. Dan lihat aja untuk hash exitnya juga ya teman-teman, ada true, kemudian exit kodenya adalah 0. Berarti ini udah work 100% dan bisa digunakan di semua device Android. Adapun untuk varian atau versinya, teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhannya masing-masing. Jika ingin performance, monggo pakai yang turbo. Kalau yang ingin yang sedang gitu ya, bisa pakai yang regular. Ataupun versi yang biasa aja, bisa menggunakan versi minimum. Oke, seperti itu aja mungkin ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, silahkan di like. Jika tidak suka, ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.